Oke, kita lihat dulu videonya ya. Ya. Baik, yang Anda saksikan ini pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam adalah video dari kortasinya dari YouTube, tapi ini adalah gambar dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang merupakan ketua Padepokan dari Dimas Kanjeng sendiri sedang melakukan yang diduga atau disinyalir sebagai bentuk muslihat penggandaan uang dengan beberapa anak buahnya. Uang ini seperti digambarkan bertambah dengan sendirinya dengan apa yang dilakukan oleh anak buahnya ini. Kalau kita bisa lihat, ini seperti menerima uang yang disebar oleh Dimas Kanjeng di sebuah ruangan, ini tepatnya di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo. Ya, ini adalah tumpukan-tumpukan uang yang kita sebenarnya belum tahu juga ini adalah uang yang asli dari Bank Indonesia begitu ya, atau mungkin kalau ada mata uang lain seperti euro, yen bahkan katanya, atau jangan-jangan ini uang palsu. Oke, ini salah satunya ya. Jadi Dimas Kanjeng duduk di sebuah kursi, kita tidak tahu itu kursi seperti apa. Lalu hanya dengan beberapa saat saja tumpukan uang yang ada di depan dengan mungkin berbeda-beda jenis mata uangnya disebar begitu saja di lantai ya. Ya, seperti ini. Nah, ini mencurigakan ya, karena gerakan Dimas Kanjeng yang menggunakan tangannya di belakang punggungnya itu menjadi sebuah pertanyaan. Apakah uangnya hanya ditaruh saja, lalu kemudian menyebarkan uang, atau benarkah ini adalah aksi dari penggandaan uang, baik dengan cara-cara yang baik ataupun cara-cara yang tidak baik? Ya. Oke. Ya, Anda sudah lihat tadi ya video dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Padepokannya. Saya sudah bersama dengan Romedal sebagai magician kita di sini. Selamat malam, Rom. Selamat malam. Apa kabar? Baik sekali. Oke, Anda tadi sudah lihat sedikit videonya? Yap, sudah lihat. Apa yang Anda pikirkan soal video itu? Sesuatu yang mungkin sangat membawa sesuatu yang berefek bagi orang-orang di luar sana, mungkin yang apalagi kalau ketika dia sedang hopeless, mungkin melihat itu betul-betul sesuatu yang wah ya. Oke. Tapi kalau Anda lihat ini secara trik saja ya, secara trik dengan menggunakan tangan ke belakang itu seperti apa? Kalau dilihat dari gambar tadi, sebagai sudut pandang saya dari sebagai seorang seniman magic, ya sebetulnya saya tinggal ambil aja dari belakang mungkin. Oke. Mungkin selalu menggunakan sebuah media, entah itu kursi, entah itu cermin, entah itu kain hitam atau apapun itu. Betul. Tapi ada sesuatu di balik sebuah efek yang ditampilkan pasti ada. Oke. Anda sudah ada di dunia magic atau magician ya? Sudah berapa lama, Rom? Kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Oke. Kita akan berikan bagaimana Rom ya mencoba untuk melakukan trik menggandakan uang. Yep. Silakan. Oke, boleh. Seperti apa, Rom? So, saya pengen tampilin sesuatu buat pemirsa di rumah. Boleh dipegang? Boleh. Ini amplop kosong ya? Amplop kosong, dan ini nanti akan kita pakai nanti. Oke. Saya coba kasih lihat yang di sini. Saya punya uang Rp2.000. Ya. Mau diperiksa dulu? Boleh. Nggak masalah. Kita lihat dulu ya, terawang diraba. Harus lihat, oke. Dan saya punya satu amplop kosong, bisa mungkin terlihat jelas di gambar ya. Amplopnya kosong, dan saya akan masukin duitnya tepat di dalam amplop ini. Oke. Kemudian kita akan buka plaster lemnya. Ada selotip di situ ya? Ada selotip, ada double tip. Kemudian kita lem. Seperti ini. Oke. Terlem. Dan mungkin saya akan merapal mantra pada umumnya, jimbala jimba misalnya, atau apapun itu. Tapi itu adalah sebuah proses yang biasanya meyakinkan banyak orang tentang sesuatu yang terjadi. Oke. So, kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya memang kita membaca mantra seperti tadi. Kita sobek sekarang amplopnya. Ya. Oke. Dan kita lihat tadi uangnya yang saya masukin uang Rp2.000 ya. Rp2.000. Berubah jadi warna hijau, dan kalau saya keluarin ini, wow. Oke, uang Rp2.000-nya sudah berubah jadi Rp20.000. Oke. Sekarang
Ini menggunakan media ya? Menggunakan media, tapi sejujurnya ketika Anda berpikir dengan logika, kalau saya memang bisa melakukan itu karena kemampuan di luar yang manusiawi, harusnya saya di rumah aja nggak usah kesini. Benar ya? Betul. Ya, saya kesini juga lagi kerja. Oke. Oke, boleh dipegang uang 20.000-nya. Oke. Saya akan kasih tahu kenapa bisa begitu, karena amplop ini sebetulnya punya dua sisi. Dan kalau saya buka dari sisi yang satunya, tempat saya taruh tadi, Anda akan lihat jelas bahwa uang 2.000-nya juga sebetulnya masih ada di sana. Ada dua sisi. Amplop ini terdiri dari dua sisi. Oke. 2.000-nya Anda masih bisa lihat jelas. Oke, ada dua sisi. Oke. Dan saya akan buktikan bahwa nggak hanya saya yang bisa melakukannya, tapi MC kita yang cantik ini juga bisa. Oke, wow. Gimana caranya? So, amplopnya punya dua sisi. Yes. Yang satu udah saya siapkan supaya mudah disobek. Dan di tempat itulah kita taruh uang yang besar. Rp20.000. Oke. Kemudian saya tinggal tutup, seolah-olah ini amplop yang memang masih baru. Iya. Oke. Iya. Saya tutup seperti ini. Kemudian silakan beraksi. Saya punya uang Rp2.000 dan satu buah saya punya uang Rp2.000. Saya berharap semua orang bisa saya bantu dengan ini. Mungkin itu tipe muslihat yang digunakan oleh Dimas Kanjeng ya. Karena pasti semua orang butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ingat seperti itu ya. Meskipun segalanya kadang butuh uang. Betul. kita oke. Saya masukkan uang 2.000 ini ke dalam ya. Seperti ini ya. Yap. Kemudian Lalu? kamu tinggal tutup. Oke. Kemudian kamu tinggal tutup dan terserah kamu mau bermain distraction. bermain apapun itu yang ini kalau untuk mendistract orang lain ya. untuk mendistract orang lain karena sebetulnya perlu diputar balik. Oke, saya aja lupa nih yang mana tadi. Oke. Jadi yang ada sobekannya. Ini adalah tempat yang Anda harus buka sekarang. Oke. Jadi saya robek yang Kamu ini tinggal ya. sobek dan uangnya sudah berubah jadi Rp20.000. Ini murah sekali loh triknya. Hanya pakai amplop. Dan double tip saja. Yap. Luar biasa, saya sudah bisa menggandakan, bukan menggandakan ya, melipat gandakan. Dan ketika Anda ambil uang 20.000-nya, semua mata penonton akan terarah pada uang ini dan ini kesempatan Anda untuk melupakan amplopnya. Oke. Wow, oke Rom. Luar biasa, oke. Ini salah satu cara juga untuk membuka mata Anda. Jangan dianggap bahwa kita sudah tahu lah itu ada trik. Tapi ternyata banyak loh orang-orang yang juga dengan intelektual tinggi begitu bisa tertipu juga dengan mungkin karena pembawaan yang karismatik, penuh wibawa dan dia adalah seorang mastermind mungkin sehingga dia bisa mengaruhi orang lain untuk ikut dengan apa yang dia mau. Apa yang harus Anda kuasai dari segi komunikasi untuk mendeliver sulap Anda? Sebetulnya yang pasti hanya perlu mengetahui bagaimana caranya. Ini untuk pemirsa di rumah ya terutama ya. Ketika Anda ingin berhati-hati terhadap berbagai macam jenis kejahatan, yang pasti coba pakai logikanya terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau ketika Anda bisa pecahkan itu dengan logika, pastinya semua hal di dunia ini saya percaya mirip seperti puzzle. Baik. Oke Rom, kita akan masih punya lagi untuk memperlihatkan bagaimana triknya Rom untuk menggandakan uang. Baik, terima kasih masih bersama Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi kita sudah dengan Romedel yang memperlihatkan bagaimana sih triknya untuk menggandakan uang. Dan ternyata mudah sekali, hanya bermodalkan amplop dan double tip ya? Ya, itu salah satu sampelnya ya. Tapi masih banyak lagi trik lain. Ya, bisa dilakukan dengan berbagai macam kreativitas sebenarnya. Itu adalah salah satu bagian yang memang paling mudah untuk dilakukan dan mungkin tadi saya pilih itu supaya pemirsa di rumah lebih gampang untuk mengerti juga. Oke. Bersama kami juga sudah ada Pak Boy Rafli Amar. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Dengan Pak Boy selaku Kadif Humas Mabes Polri, Pak, saat ini Dimas Kanjeng tersangka? Benar. Tapi bukan tersangka penggandaan uang ya? Belum. Artinya memang fokus prioritas pertama penyidik dari Polda Jawa Timur ya dengan Polres di Probolinggo masih fokus penuntasan kasus dugaan tindak pidana pembunuhan yang melibatkan saudara Kanjeng ya, Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dimas Kanjeng Taat Pribadi ya? Iya. Jadi ini berkaitan dengan penangkapan beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu. Menyusul ditemukannya jasad ya, jenazah dari orang dekat Kanjeng atas nama almarhum Ismail dan Abdul Ghani. Salah satunya adalah Kesultanan Padepokan juga katanya. Ya, artinya mungkin itu posisi yang diberikan kepada yang bersangkutan di sana. Jadi satu pengurus begitu ya? Ya, pengurus. Ya, dua ini dikategorikan pengurus inti dari Padepokan itu.
Tidak hanya bertiga saja kita di sini, juga sudah terhubung dengan kami ya, Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam. Oke. Baik, kita akan menghubungi kembali. Kenapa kita juga akan menghubungi Pak Mahfud MD? Karena beliau juga sebagai cendekiawan ya, yang mengetahui juga bagaimana suasana di Probolinggo dengan adanya Padepokan Dimas Kanjeng yang mungkin sudah beroperasi sejak 2007 ya, Pak Boy Rafli ya? Informasinya seperti itu. Artinya sudah 9 tahun. Jadi cukup lama dan melakukan aktivitas yang kemungkinan selama ini belum terungkap keluar ya. Dikarenakan mereka menjaga betul kerahasiaan apa yang ada di dalam, dan kemudian semakin banyak juga masyarakat yang terpersona dengan kemampuan-kemampuan yang bersangkutan, seperti menggandakan uang katanya. Karena kan itu bisa dilihat di YouTube ya itu ya. Iya. Jadi ini kita lihat dan mungkin viewernya juga tidak sedikit loh. Bisa jadi menjadi bagian dari promosinya dia. Betul sekali. Promosinya dia sehingga orang begitu tertarik, dan jumlah yang mahar ya yang diberikan kepada yang bersangkutan sangat besar ya. Bervariasi ya. Baik. Ada yang besar, ada yang biasa saja. Bahkan ada mata uang lain ya, Pak Boy ya? Kalau tidak salah ya, selain rupiah ya? Belum dengar saya. Belum dengar ya? Ada uang mata lain. Baik, di dalam YouTube ada beberapa yang kita lihat ada mata uang lain. Oke, kita sudah tersambung dengan Pak Mahfud MD. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Masuk tapi kecil. Pak Mahfud MD. Halo, selamat malam. Baik, belum bisa lagi berkomunikasi dengan Pak Mahfud MD, kita masih menunggu. Tapi begini, Pak Boy, Dimas Kanjeng ini menjadi tersangka karena ini masih dugaan pembunuhan ya? Antara almarhum Abdul Ghani dan juga Ismail. Ini tahun berapa Pak Boy kejadiannya, pembunuhan ini? Untuk yang menimpa almarhum Ismail itu di Februari 2015. Kemudian yang satu lagi almarhum Abdul Ghani itu bulan April 2016. Di lokasi yang berbeda ya. Mereka menjadi korban karena mencoba untuk membuka kedok dari Dimas Kanjeng. Dugaannya seperti itu? Ya, ini info sementara yang memang menjadi bagian dari bahan penyidikan yang telah berjalan. Dan informasi untuk berkas perkara yang pertama menimpa Saudara Ismail sudah diterima oleh pihak kejaksaan di Jawa Timur. Kepolisian menduganya berhubungan dengan praktek penggandaan uang. Begitu ya Pak? Jadi berkaitan dengan praktek penggandaan uang ini, muncul ada beberapa laporan polisi yang diterima belakangan. Dan kemudian setelah dilakukan langkah-langkah pemeriksaan berkaitan dengan ditemukannya jasad saudara Ismail dan Abdul Ghani, ada dugaan memiliki korelasi terhadap berkaitan kegiatan-kegiatan di dalam padepokan yang sepertinya mereka Kanjeng dalam hal ini ya khawatir terhadap mereka berdua ini karena memang ada semacam kekhawatiran untuk menyampaikan kepada publik, kepada pihak luar berkaitan hal ihwal yang terjadi di dalam. Jadi ada motif seperti itu yang tentunya nanti bisa kita lihat dalam proses persidangan ya. Baik, saya akan bertanya ke Pak Mahfud MD. Selamat malam Pak. Assalamualaikum Pak Mahfud MD. Rafli ketemu. Selamat malam Pak Mahfud. Iya. Baik Pak Mahfud. Saya yakin Anda sudah punya beberapa komentar mungkin bagi media ya soal kasus Dimas Kanjeng. Tapi yang paling menarik gitu ya adalah orang-orang yang ikut seperti mendukung mungkin atau membenarkan apa yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng. Bagaimana Pak Mahfud? Ya, itu keheranan banyak orang ya. Bagaimana orang-orang yang seharusnya berpikiran rasional gitu ya, ikut ke Dimas Kanjeng itu. Sesuatu yang menurut saya sangat nonsens dan ya itu menurut saya pembohongan aja. Orang yang percaya pada dia orang yang mau dibohongi aja menurut saya. Saya sendiri kenal dengan dia sebentar, langsung tidak percaya melihat gesturnya gitu ya.
sepertinya tidak meyakinkan sama sekali sebagai seorang, apalagi waktu itu disebut kepada saya sebagai seorang kiai katanya. Masa kiai kayak gitu ya. Cara berhadapan dengan orang, cara ngomong, terutama kalau bagi saya karena saya juga pernah di pesantren Balkis, cara melafalkan huruf-huruf Arab itu sama sekali tidak tepat. Sehingga saya menyesalkan kalau itu disebut sebagai kiai gitu. Itu merugikan dunia kekiaian gitu ya. Kalau seperti itu disebut kiai, mencemarkan dunia kekiaian. Lagi pula ketika saya diajak oleh Bu Marwah ketemu dia, katanya ini kiai besar nih, si Dimas ini. Saya bilang kalau kiai besar di Probolinggo itu hanya 2, saya bilang. Yang satu Nurul Jadid di Paiton, yang satu di Genggong itu Zainul Hasan gitu. Yang lain tidak besar, apalagi Dimas itu tidak dikenal dalam dunia kepesantrenan, saya bilang. Tapi Bu Marwah bilang, oh itu besar Pak. Lalu saya datang ke sana ya, ternyata ya seperti tempat latihan karate, seperti apa gitu. Dan tidak ada kesan bahwa di situ tempat pendidikan keislaman seperti yang diperkenalkan kepada publik, itu pesantren atau apa gitu. Maka yang memang lebih tepat memang ya padepokan, tetapi orang menyebutnya kiai Dimas dan sebagainya. Nah itu aja Balkis kalau saya gitu. Pak Mahfud? Iya. Ya, Pak Mahfud, saya jadi penasaran nih. Anda kan tadi bilang, Pak Mahfud bilang tadi Bapak ketemu dengan Dimas Kanjeng, dan ketika kemudian pas melihat Dimas Kanjeng langsung nggak percaya. Artinya Anda melihat proses penggandaan uang itu atau bagaimana? Jadi Pak begini, ketika saya tuh datang ke tempat dia tanpa direncanakan jauh sebelumnya. Saya ke Jawa Timur itu ke rumah Kiai Sidogiri, Kiai Nawawi Abdul Jalil, terus ke rumah Kiai Muzaki di Jember Ponpes, Pondok Pesantren Al-Qadiri. Nah, Bu Marwah ngajak mampir ke situ, katanya Kiai besar. Saya bilang, ya itu tadi Kiai besar tuh seperti apa gitu. Akhirnya karena pertemanan lah gitu, saya ikutlah mampir ke situ ingin tahu. Nah, sesudah saya lihat di situ, ya tidak ada penggandaan uang apa, karena itu kan orang rame. Pada waktu itu lebih dari 10.000 orang, memang luar biasa bisa mengumpulkan sebanyak 10.000 orang itu. Nah, lalu di situ tidak ada suasana kepesantrenan gitu. Ada masjid tapi seperti orang lewat aja di situ, bukan suasana santri di mana masjid itu selalu berkumandang ayat-ayat suci. Dan dia sendiri gayanya itu ya tidak sejuk seperti kiai, tapi keruh gitu ya. Dan yang saya agak mengumpat gitu ya di dalam hati, begitu dia berpidato, dia bilang ini ada tamu terhormat Pak Mahfud MD, santri saya katanya. Saya mengumpat, saya santri dari mana, kenal aja baru di situ. Itu pun kebetulan diajak mampir gitu. Tiba-tiba diumumkan saya sebagai santrinya. Memang di kamar kerja dia itu, di ruang makan di mana saya diundang itu, banyak sekali gambar-gambar pejabat ya. Tentara-tentara yang sudah berbintang-bintang, polisi ada di situ, pejabat-pejabat sipil, banyak gambarnya di situ yang katanya santri dia. Kalau saya bilang, kalau saya sih tidak sudi disebut santri dia dong yang harus jadi santri saya bilang. Lahirnya saya pulang, lalu mendapat cerita sesudah pulang tuh dari Bu Marwah bahwa orang itu hebat. Saya melihat dengan mata kepala sendiri menggandakan uang, membuat uang gitu. Lalu ada seorang jenderal namanya disebutlah kepada saya, itu sudah bangkrut mau apa, terus datang ke dia, terus perusahaannya maju sekarang kaya raya dan juga menjadi pengikutnya. Nah, saya ketawa aja dan saya sama sekali tidak percaya pada hal-hal yang begitu. Nah ternyata kemudian sekarang ditangkap yang menurut saya tadi saya sudah sampaikan juga kepada Pak Rafli, tindak pidananya itu serius. Pertama tindak pidana pembunuhan berencana kalau betul ya. Kalau betul sekarang yang diberitakan di koran-koran proses dan alasan penangkapannya pembunuhan berencana. Itu ancamannya hukuman mati. Yang kedua, tindak pidana pemalsuan uang. Karena katanya Bu Marwah lihat sendiri bisa datang uang yang asli gitu.
Nah, kalau uang asli datang ke situ berarti dia mencuri dengan cara gaib. Karena uang asli itu jumlahnya terbatas. Kalau ada di situ berarti dia mencuri kan? Entah dengan cara apa. Nah, tetapi kalau betul ada uang di situ tidak asli, berarti pemalsuan uang. Jadi dua-duanya asli atau tidak asli, orang itu harus segera ditangkap. Dan menurut saya buktinya sudah ada, dan saya dengar juga di kantor polisi sudah ada bukti-buktinya. Itu asli atau tidak asli itu harus dihukum. Kalau tidak, iya dong. Berarti kan dia mengambil uang dari satu tempat penyimpanan yang ditentukan oleh negara. Kalau uang itu asli, karena yang asli itu terbatas, tidak boleh lebih. Kalau lebih itu negara akan mengalami inflasi. Kan gitu. Ya, bisnis yang sudah berjalan entah berapa tahun, tapi paling tidak Padepokan Dimas Kanjeng ini sudah ada sejak tahun 2007, artinya sudah kurang lebih 9 tahun. Bisnis apapun itu yang dimiliki oleh Dimas Kanjeng bergerak. Tapi saya ingin tanya sebelum lanjut ke Pak Mahfud MD yang masih bersama kami juga, Pak Boy, artinya tadi sudah dikatakan kan ada beberapa ancaman hukuman yang dikenakan mungkin kepada Dimas Kanjeng ya. Yeah. Nah, ini apa yang paling difokuskan dari kepolisian? Ya, tentu yang pokok utama adalah pertama itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan. Berencana ya? Iya, patut diduga. Ini masih dalam pemeriksaan ya. Jadi untuk berkas perkara yang bersangkutan belum selesai karena baru ditangkap beberapa hari yang lalu ya. Jadi masih berjalan. Nanti tentu apabila memang kuat alat buktinya, bisa menjadi sesuatu tindak pidana yang dikategorikan pembunuhan berencana. Itu yang pertama. Yang kedua kan seiring dengan isu-isu berkaitan dengan yang bersangkutan, ada beberapa laporan polisi yang kita terima. Ya, ini juga masih kita dalami. Proses penyelidikan dan penyidikan. Kita mengedepankan azas praduga tidak bersalah dalam konteks dugaan penipuannya. Jadi kita masih mendalami beberapa alat bukti yang kita perlukan. Tetapi dari beberapa hal yang berkaitan dengan barang-barang tertentu itu ada sudah dalam penguasaan penyidik ya, yang dikategorikan sebagai barang bukti yang tentu nanti ke depan pasti penyidik sudah punya rencana untuk melakukan langkah-langkah berikutnya, termasuk pengumpulan alat bukti yang lainnya yang berkaitan misalkan uang yang kita duga di sana juga ada unsur uang palsunya. Pertanyaan saya, orang-orang di sekeliling dari Dimas Kanjeng yang juga menjadi pengurus yayasan yang juga percaya bahwa yang menggandakan uang kena juga nggak? Dalam hal ini nanti akan terlihat apakah ini dilakukan bersama-sama atau ini dia sendiri. Apakah yang lain itu juga terperdaya oleh dia? Apakah ini di bawah pengaruh dia dan apakah menyadari atau tidak? Tetapi apabila nanti bisa dibuktikan bahwa orang-orang yang bersama dia itu adalah bagian dari rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan, dia bisa terkena dalam konteks turut serta ya. Ikut terlibat dalam perbuatan tindak pidana yang dipersangkakan kepada dia. Berarti cukup serius ya? Iya, apalagi kalau nanti bisa kita buktikan ada di sana unsur uang palsu. Jika ada ya. Juga ada kan berarti ini kelihatan masalah pemalsuan lagi. Pemalsuan uang. Yang tentunya ini menjadi perkara tersendiri. Rom, saya ingin tahu tadi kalau Pak Boy bilang ini tergantung pengaruh kepada siapa yang diperdaya, begitu kan? Sehebat apa sih seorang magician atau illusionist bisa memperdaya orang? Kita yang ciptain suasana sih. Jadi kita harus bisa jadi memang center attention, kita harus kuasain medannya. Dan biasanya memang nggak lepas dari knowledge dari orang itu dan pembawaan dia. Sikap dia biasanya. Siapapun in many levels, mau dia jenderal, mau dia cendekiawan atau dia siapapun. Saya rasa sih lebih balik ke kepribadian ya. Jadi sulapnya itu hanya untuk meyakinkan orang lain bahwa ya gue sakti gitu. I can do this. I can do what people cannot. Dan itu mungkin udah cukup jadi sebuah bahan buat dia untuk meyakinkan banyak orang, ditambah mungkin pembawaannya yang mungkin good, tampilannya yang meyakinkan, jadi orang-orang percaya sama dia mungkin. Saya ingin ke Pak Boy lagi. Pak Boy, karena memang tadi yang serius adalah kasus ini kan baru terungkap karena ada pembunuhan. Berarti prakteknya memang tidak tercium selama ini. Praktek penggandaan uang quote unquote itu tidak tercium selama ini. Kalau kita lihat dari fakta yang ada kan terlihat dia sangat tertutup ya. Artinya segala sesuatu yang bocor keluar itu dia sangat khawatir sekali.
berkaitan dengan praktek-praktek yang kebetulan dua orang yang menjadi sasaran korban almarhum ini kan kategori orang dekat ya. Betul. Yang kita duga pada saat-saat terakhir itu ada niatan untuk membongkar dan kemudian menuntut hak-hak yang selama ini mungkin dijanjikan tidak kunjung datang. Ya itulah bagian nanti akan kita ungkap lebih jauh lagi. Oke, Pak Mahfud, saya langsung ingin tanya Pak Mahfud, ketika Anda mulai curiga ini Kiai seperti apa sih kok seperti ini, meskipun diperkenalkannya sangat wah begitu ya dengan ya, Ibu Marwah Daud, tapi ada tidak mungkin keinginan Pak Mahfud saat itu untuk mungkin melaporkan atau paling tidak sharing bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar dari Padepokan ini, atau seperti apa Pak begini, Mahfud? Karena waktu Bu Marwah bercerita bahwa dia bisa membuat uang, mendatangkan uang, saya tidak percaya. Kan kalau tidak percaya untuk apa juga dilaporkan bahwa ada orang bisa melakukan itu. Bu Marwah sangat percaya, saya biarkan. Cuma waktu itu saya bercerita kepada Hilal Hamdi yang juga berombongan dengan saya waktu itu. Ya, kami berdua tertawa terbahak-bahak. Masa Bu Marwah percaya hal-hal kayak gitu? Itu konyol katanya. Jadi pada waktu itu saya juga tidak merasa perlu melapor, kan saya juga tidak punya bukti, apalagi saya tidak percaya. Kalau saya percaya pun tidak punya bukti, tidak bisa ngelapor. Saya waktu itu tidak percaya, tapi ternyata sesudah seminggu lalu ditangkap, saya lalu jadi teringat kembali semua cerita-cerita saya dengan Bu Marwah itu. Dan ternyata Bu Marwah itu tidak main-main, karena sampai sekarang bertahan dia bahwa Kiai Dimas itu katanya punya karomah. Nah, itu yang menurut saya sesat ya dalam pemahaman keagamaan, karena kejadian gaib di dalam agama Islam itu memang ada. Di samping supra rasional dan super rasional, ada yang gaib itu ada 10 macam dalam Islam. Itu satu, mukjizat seperti diberikan pada Nabi. Yang kedua, diberikan kepada para wali dan ulama-ulama, itu namanya karomah. Lalu ada sihir. Sihir itu diberikan melalui setan. Nah, menurut saya yang ini setan ini, bukan karomah. Lalu ada maunah yang diberikan kepada orang biasa. Ada juga istidroj. Pokoknya ada 10 lah kejadian luar biasa menurut ajaran agama. Dan itu pasti bukan karomah, karena karomah itu diberikan kepada wali-wali yang sangat teduh dan dikenal luas sebagai orang zuhud, tidak menonjolkan diri kepada masyarakat gitu. Nah, kalau itu lalu sampai beriklan dan sebagainya itu melalui YouTube dan sebagainya itu kan sebenarnya kerjaan tidak benar gitu, apalagi sampai mencetak-cetak uang begitu. Nah, dan itu membodohi masyarakat, membawa kita mundur terlalu jauh dari kemajuan yang sudah kita raih gitu Balkis. Oke, Pak Mahfud punya pesan mungkin buat sekarang saat ini ya yang masih mempercayai prakteknya Dimas Kanjeng? Segera sadari bahwa yang diharapkan dari Dimas Kanjeng itu, misalnya sudah pernah ngasihkan uang lalu berharap itu akan kembali, itu pasti omong kosong. Segera laporkan aja ke Pak Boy Rafli dan kawan-kawan di situ. Ini saya sudah jadi korban, kan sudah banyak korban yang melapor. Dijanjikan 40 hari uangnya akan kembali sekian kali lipat, sampai 4 tahun juga tidak kembali terus, besok. Itu kan apa namanya, satu kebohongan dan penipuan itu. Kemudian kan kemarin meskipun bergurau, saya agak percaya itu ketika katanya digerebek oleh polisi lalu ditembak gas air mata itu, lalu itu tidak berkutik kan si Dimas ini. Dia ditanya oleh polisi, mana? Wah, jin saya lari karena kena gas air mata katanya. Itu sangat mungkin dia memang pakai jin begitu itu. Dan jin mungkin kebetulan takut sama gas air matanya Pak Boy Rafli itu, sehingga dia bisa ditangkap gitu. Baik, Pak Mahfud. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Mahfud MD sudah berbagi di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak. Meskipun sedikit, tapi mudah-mudahan tadi himbauannya juga kepada teman-teman yang masih percaya dengan praktek Dimas Kanjeng tidak meneruskan lagi ya. Kita akan sambung lagi Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ingin bertanya juga ke Pak Boy ya, itu bagaimana nanti kemudian orang-orang yang masih percaya ini kan juga mempengaruhi orang-orang lain itu Pak Boy ya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Merubah kertas menjadi uang. Baik, Anda saksikan di sini ada trik sulap pemula ya, Rom. Ini trik apa nih? Ini kelihatannya namanya paper to money. Oke. Jadi dia akan melipat 2, habis ini biasanya habis itu dia banting atau dia cover pakai tangannya dan dia berubah jadi uang. Wow.
berapa detik dia bisa ya, melakukan betul, itu? dia lipat. Ini sebenarnya dia bisa lakuin dengan cepat atau pelan. Cuma biasa kalau pelan supaya lebih menimbulkan kesan magis. Oke. Dia kasih proses, kemudian nah, ini udah jadi uang harusnya. Wow. Dan menariknya ini sebagian uangnya bisa dikasih ke spektator untuk pembuktian bahwa ini uang memang real. Oke, how? Itu apa ya? Ada pengetahuan sih. Oke. Ada cara membuatnya memang. Tapi kertas itu benar-benar kertas atau itu kertas yang di Oke, untuk Itu yang tadi modifikasi. kertas memang kertas dan bisa dibolak-balik. Pecahan 100.000 Nah, ini atau di pecahan. refill Nah, ini ya? kayaknya di reveal nih. Pertama, siapkan kertas. Oke. Jadi dia dibuat jadi seperti tanda plus Cuma kalau dilihat dari atas 5 sebenarnya. lembar. Kalau memang dia Mau reveal. berubah jadi 5, Oke. kalau jadi 4 ya 4. Dan ini mudah dipelajari? Ini mudah dipelajari, mudah dibuat. Satu lembar kertas ini Oke. disatukan Ya. dengan kertas Nah. dengan uang. Oke, itu Seperti dia. ini. Ya. Kemudian siapkan juga uang. Oke, ini teori yang sedikit berbeda. Teori aslinya sebetulnya dia ditempel berbentuk tanda plus. Kita gabung, Oke. Tapi di sini dia uang menggunakan kertas penempelan dengan kertas langsung kepada kertasnya. uang. Usahakan Iya. buat semua kertas ini presisi dengan Ini ukuran kalau teorinya dari kayak gini punya kelemahan karena dia nggak bisa dibolak-balik di salah satu uangnya. Tapi Tapi kalau ini dibuat kita tanda plus- namanya juga sulap pemula itu ya. Oh iya. Oke, ini newbies, oke. Oke, itu bisa berapa detik untuk membuat trik seperti itu? Kalau bikinnya perlu waktu ya, paling nggak mungkin 10 menit lah. Oke, tapi untuk show-nya Untuk paling hanya show-nya beberapa detik saja. sebentar. Cuman Jadi kalau Anda 10, lihat 15 detik. triknya di Mas Kanjeng hanya begini saja dari belakang. Kalau saya rasa sih tinggal ngambil aja ya. Apalagi kan bobot tubuhnya memang besar. Iya. Jadi ditambah gaya berpakaian itu tinggal ngambil aja sih. Kecuali beda kalau dia sempat berdiri dulu, ngasih lihat ini kosong, dia duduk keluar, mungkin ada something yang lebih bagus. Anda curiga dengan kursinya juga nggak? Saya nggak curiga sama kursinya, tapi saya rasa nggak usah pakai kursi yang aneh-aneh. Rasanya tinggal ambil di belakang aja sih ya. Oke. Dan durasi videonya juga nggak lama. Kalau lama mungkin baru ada gimmick atau peralatan lain di kursinya. Oke. Baik. Nah, oke, saya mau ke Pak Boy dulu sebelum nanti kita lihat lagi trik dari Rom ya. Pak Boy, oke, sekarang sudah melihat ada dugaan penggandaan uang, dugaan pembunuhan berencana. Tapi aside dari pembunuhan berencana yang saat ini sudah di dalam berkas kepolisian ya, Pak Boy ya. Ya. Nah, soal penggandaan uang ini, pemutaran uangnya kan tidak bisa dilihat seperti apa ini. Dan siapa-siapanya saja yang meminta penggandaan uang, apakah polisi langsung juga menjaring itu? Atau Ya, pertama nanti akan menjadi PR bagi penyidik kita untuk melihat modus penggandaan itu seperti apa. Jadi trik-trik penggandaan ini seperti apakah ini mirip seperti bermain sulap dan sebagainya. Tetapi yang jelas menarik juga apakah ada real business yang dilakukan terhadap orang ini ya, terhadap uang-uang yang diterima. Kan jumlahnya besar. Mahar-mahar yang diterima itu besar dari masyarakat yang menjadi anggotanya dia. Ini harus dibuktikan nanti. misalnya modusnya bagaimana Pak Boy? Yang memberikan uang misalkan seseorang yang lebih punya uang misalnya. Jadi mereka yang ingin menjadi anggota di sana dan termasuk yang ingin uangnya digandakan, itu syaratnya harus menyerahkan mahar terlebih dahulu. Oke. Ini hal yang terungkap sementara ya. Jadi harus ada semacam kewajiban membayar di awal. Oke. Dan itu yang kami duga cukup banyak yang telah melakukan itu. Maka dalam hal ini kepada masyarakat yang katakanlah merasa pernah menyerahkan uang dan merasa menjadi korban belum pernah mendapatkan apa yang dijanjikan, itu laporlah segera kepada kantor kepolisian di Polda Jawa Timur bisa, di Polres Probolinggo ataupun di Mabes Polri di Bareskrim. Pak, laporan dari Polda Jatim ke Mabes Polri, ini uang-uang yang sudah berputar ini apakah penggandaannya hanya wilayah Jawa Timur saja atau ada di wilayah lain? Kami dapat info ada dari berbagai daerah. Misalnya? Di Indonesia, dari Sulawesi Selatan, dari daerah Kalimantan, ya, dan daerah kota-kota lain. Ini belum semuanya terbuka. Jadi semuanya ini atas nama Padepokan Dimas Kanjeng? Iya, artinya mereka adalah selama ini sudah pernah menjadi anggota, kemungkinan besar juga pernah menyerahkan mahar itu. Oke. Sekarang ini kan yang terpenting bagaimana masyarakat menjadi bagian untuk proses pembuktian penipuan ini. Betul. Nah, pertanyaannya Pak Boy, kita sebagai masyarakat, jika kita yang berinisiatif untuk menggandakan uang ke Dimas Kanjeng, kita melanggar sesuatu tidak? Ya, bukan melanggar, tetapi kan kita pertama akhirnya menjadi korban. Oke. Yang kedua, ini kan akibat dari pemahaman kita yang
tidak rasional lagi. Oke. Ada sesuatu yang tidak rasional, tetapi kita terperdaya melihat kekaguman promo dari YouTube-nya itu, yang gratis ya, ibaratnya ya, tidak pakai uang. Iya, oke. Mungkin simpan uang di lembaga keuangan tertentu, bunganya sedikit, ini bunganya 200% nih kan. Betul. Dan jadi, tidak ada di mana-mana, investasi manapun. Masyarakat terperdaya. Kita ingatkan janganlah cepat tergiur. Dengan hal-hal yang instan seperti ini, perlu kehati-hatian. Oke. Baik Pak Boy, kita tahan dulu karena setelah ini kita juga akan lihat bagaimana trik juga dari Rom ya, untuk memberikan juga seperti apa sih trik-triknya, banyak sekali. Jadi jangan sampai tertipu daya juga ya. Ini bukan untuk mengambil keuntungan, tapi untuk show begitu ya. Ini untuk show. Untuk nilai hiburan. Baik, untuk nilai hiburan. Oke, kita juga sudah mencoba menghubungi Ibu Marwah Daud ya, tapi sampai saat ini belum bisa mengkonfirmasi kedatangannya yang sudah tadi dikonfirmasikan sebelumnya, tapi kita masih menunggu juga ya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Baik, sebelum trik ini saya ingin juga Pak Boy untuk mengingatkan kepada mungkin masyarakat yang ada di sekitar, harus apa kalau ingin mungkin ada informasi tambahan soal Dimas Kanjeng? Ya, kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, apabila pernah menjadi orang yang menyerahkan uang kepada saudara Dimas Kanjeng ini, dalam artian untuk niatan untuk memperbanyak, menggandakan ataupun hal lain, dan apabila saat ini uangnya sulit untuk ditarik kembali, dalam artian uang itu hilang dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, kita berharap melaporkan kepada pihak kepolisian. Baik. Karena kami sangat butuh untuk mengkalkulasi berapa sebenarnya kerugian masyarakat akibat dari apa yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng ini. Betul. Okay. Ini kami sangat berharap. Jadi tolonglah laporkan kepada kita. Baik. Terima kasih Irjen Pol Boy Rafli Amar selaku Kadif Humas Mabes Polri. Terima kasih Pak Boy ya. Kita langsung bagaimana Rom? Anda tadi ingin kasih satu trik lagi untuk menggandakan uang. Menggandakan uang sebenarnya kalau itu tergantung dari kreativitas, itu bisa banyak cara. Ya. Cuma salah satunya mungkin cara orang meyakinkan juga supaya benar-benar real adalah boleh saya mungkin pinjam duitnya Balkis atau lagi bawa dompet. Pak Boy mungkin, Pak Boy ada uang ya Pak ya? Ada pinjam uang Pak Boy. Nah ini Pak Boy kita gandakan uangnya. Oke ya. Oke. Ini uang Rp20.000 ya. Ini uang Pak Boy Rp20.000. Watch. Jadi saya akan coba lipat-lipat dulu duitnya seperti ini. Oke. Saya lipat lebih kecil lagi, kemudian saya coba putar balik. Jadi biasanya uang Rp20.000 itu warnanya apa? Hijau. Hijau. Dan uang hijau ini memang kalau di... Wow, kita lihat dari sini. Jadi ini jadi duit Rp100.000, gitu kan? Dan ini tadi duit siapa? Duit Pak Boy ya? Duit Pak Boy ya? Oke Pak, silakan. Oh jadi baik, oke, wow, oke, ini salah satu sulap yang bisa dibalikin lagi nggak? Apa Pak? Bisa dibalikin lagi? Kebetulan sulap 1 kali Pak, 2 kali bayarannya nambah. Saya nggak mau, saya maunya Rp20.000 tadi. Baik Pak Boy, itu tadi walaupun kita lihat dari samping Pak Boy ya, tapi benar-benar ini ya namanya trik ya, artinya bisa mengelabui atau membuat ilusi yang mengelabui mata begitu Pak Boy ya. Baik, terima kasih Rom sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Boy sudah bersama kami. Terima kasih pemirsa, dan Anda juga kami sudah menghubungi tadi Ibu Marwah Daud tapi belum sampai saat ini ada konfirmasi. Di lain kesempatan mungkin terima kasih sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sampai jumpa. Thank you Rom.